Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Bab 3220. Pelatihan. Bab 8401 sampai bab 8405. Kata-kata Li Yalin membangkitkan semangat semua orang. Wajah muda Lin Waner tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Apa yang dikatakan Inspektur Li masuk akal. Tidak peduli apa, temukan dulu. Saudara Ye Chen akan menanganinya cepat atau lambat." Li Yalin tersenyum sedikit, lalu menatap Ye Chen, dan berkata dengan serius, Audio "Tuan milik Ye, Soter kita Channel. membicarakan masalah ini sebelum model AI diluncurkan. Ide saya adalah pertama-tama menemukan cara untuk menemukan informasi tentang tentara kelima Komando Po King Hui. Termasuk, tapi itu tidak terbatas pada lokasi dan struktur organisasi mereka, terutama identitas dari 5 yang disebut gubernur besar ini." Saat dia berbicara, Li Yalin menambahkan, menurut informasi yang diterima Tuan Ye sebelumnya, penanggung jawab Afrika di kantor Gubernur Angkatan Darat kelima seharusnya adalah kantor Gubernur Tentara Kanan, bukan? Ye Chen mengangguk. "Ya, itu adalah rumah gubernur dari Tentara Kanan." Li Yalin berkata, "Maka ini hanyalah langkah pertama bagi kami untuk menemukan stasiun mereka di Nigeria. Karena stasiun tentara yang mati ini milik rumah gubernur Tentara Kanan, maka harus terhubung dengan rumah gubernur Tentara Kanan. Jika kita menggunakan AI memodelkan dan menggabungkannya dengan Tianji dengan menggunakan database online, kita mungkin dapat menemukan petunjuk yang relevan tentang rumah gubernur Tentara Kanan. Jika kita dapat mengambil kesempatan untuk merebut markas rumah gubernur Tentara Kanan, itu akan menjadi keuntungan besar pukulan ke Po King Hui." Mata Ye Chen berbinar dan bertanya kepadanya, "Ide spesifik apa yang dimiliki Detektif Li?" Li Yalin menjawab, "Untuk memikat Anda agar mengambil umpan, masyarakat Po King telah mempersempit petunjuk tentang lokasi mereka di Nigeria menjadi hanya 7 atau 8 ladang minyak. Tetapi jika Anda ingin secara spesifik menemukan siapa yang berada di dalamnya, 7 atau 8 ladang minyak, biasanya harus ke Nigeria lagi. Dengan mengupas kepompong dari barang-barang yang diam-diam mereka serahkan, memeriksa barang-barang dan jalur transportasi, kita bisa mengetahui Audio yang mana milik dari Soter 7 Channel. atau 8 ladang minyak yang dituju barang-barang tersebut. Namun, tentu tidak mungkin kita pergi ke Gunung Macan dengan mengetahui ada harimau di pegunungan. Jadi ide saya, karena kita sudah memiliki model AI dan bahkan data informasi cakrawala, apakah kita bisa menggunakan AI untuk menganalisisnya untuk kami dan melihat apakah ia dapat menemukan targetnya?" Lin Waner di samping bertanya dengan bingung, "Detektif Li, sulit bagi AI untuk membuat penilaian yang akurat tanpa informasi yang tersedia cukup, bukan? Terkadang saya juga menanyakan beberapa pertanyaan sulit kepada AI. Pertanyaan tersebut tidak terlalu teliti. Ya, jika pertanyaannya sulit, mereka sering menjawabnya secara tidak bertanggung jawab berdasarkan sebagian isi yang mereka ketahui.
Ya, Li Yalin berkata, ini untuk menguji seberapa berbeda AI kita dengan AI lainnya. Pertama-tama kita biarkan AI menganalisis masalahnya sendiri. Setelah menarik kesimpulan, kita kemudian dapat menganalisis proses dan dasarnya. Disajikan dan apakah kita pada akhirnya percaya dan menerima kesimpulannya bergantung pada penilaian kita sendiri. Berbicara, Li Yalin menambahkan, saya telah mempelajari model AI ini dari kemarin hingga sekarang. Kekuatan komputasinya memang sangat kuat, tetapi pemikiran logisnya masih sedikit kurang. Intinya, ini lebih seperti anak jenius yang perlu terus-menerus bimbingan dan pelatihan berkelanjutan. Ide saya saat ini adalah mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat melatihnya untuk memiliki tingkat kesadaran investigasi kriminal tertentu. Ye Chen berkata, Inspektur Li, sekarang Anda memiliki arahan umum. Anda sebaiknya mencobanya dalam praktik. Antarmuka Skyline telah mulai menangkap data. Prioritasnya adalah menangkap data yang relevan tentang Nigeria. Anda dapat memulai secara langsung. Pelatihan AI. Li Yalin mengangguk dan berkata, baiklah Tuan Ye, saya akan mencobanya. Belakangan, Li Yalin mengajukan pertanyaan kepada AI. Judulnya adalah, jika salah satu dari perusahaan berikut Audio mungkin milik menyembunyikan Software ribuan Channel. orang di dalam perusahaan tanpa diketahui siapapun, menurut Anda manakah di antara mereka yang paling mungkin dan mengapa? Selanjutnya, nama 7 ladang minyak yang dikunci dalam ruang lingkup tersebut diberitahukan kepada model AI. AI dengan cepat memulai pemikiran dan perhitungannya sendiri. Ia mengumpulkan informasi yang relevan tentang ladang minyak ini, kemudian menganalisis dan membandingkan datanya. Setelah beberapa detik, ia menjawab, saya pikir mungkin untuk menyembunyikan ribuan orang. Yang terbesar adalah Rafael Petroleum. Alasannya adalah saya membandingkan informasi yang relevan dari 7 perusahaan minyak di konferensi buruh Nigeria. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan terdaftar paling sedikit di antara 7 perusahaan minyak. Namun kapasitas produksinya menempati urutan tertinggi di antara ke-7 perusahaan tersebut perusahaan minyak. Perusahaan kedua, rasio output per kapitanya jauh melebihi standar normal industri ekstraksi minyak Nigeria, yang membuktikan bahwa ada lebih banyak pekerja tak dikenal yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Li Yalin berkata, Anda juga perlu mempertimbangkan kemungkinan pegawai yang tidak terdaftar. Dimensi statistik Anda adalah data informasi pegawai, dan data informasi pegawai berasal dari konferensi perburuhan. Artinya, hanya pegawai formal yang bergabung dengan serikat pekerja di serikat pekerja. Ladang minyak akan Kongres Buruh telah mendokumentasikan bahwa jika mereka menggunakan sejumlah besar pekerja informal yang tidak terdaftar, penilaian Anda mungkin bias. AI menjawab setelah beberapa detik, apa yang Anda katakan masuk Audio akal. milik Software Saya telah Channel. memeriksa informasi yang relevan dari semua pekerja informal di Nigeria dan melihat sejumlah besar laporan dan catatan tentang pekerja informal yang cacat atau terbunuh saat bekerja. Tampaknya situasi ini sangat umum terjadi di Nigeria. Li Yalin memberitahu semua orang,
Kekuatan eksekusi AI memang sangat kuat. Mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan mungkin memerlukan banyak tenaga, sumber daya material, dan waktu jika tidak ada saluran resmi. Untuk AI, hanya perlu beberapa detik. Setelah berbicara, Li Yalin bertanya lagi kepadanya, jika Anda memikirkannya secara berbeda, apakah ada cara lain untuk memverifikasinya? Beberapa detik kemudian, AI menjawab, saya baru saja memperoleh informasi database melalui kerentanan front-end situs web Departemen Pasokan Listrik Nigeria, dan memperoleh konsumsi daya bulanan dari 7 perusahaan ini, dan kemudian melalui Departemen Perminyakan Nigeria dan Departemen Pajak. Karena kerentanan database, saya memperoleh output bulanan dari 7 perusahaan. Berdasarkan 2 data ini, saya menghitung unit konsumsi daya dari 7 ladang minyak, yang merupakan daya yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan untuk memproduksi 1 ton minyak. Di antara mereka, konsumsi daya unit KS Petroleum Company adalah yang tertinggi, 15% lebih tinggi dari rata-rata 6 perusahaan lainnya. Artinya, KS menggunakan tambahan 15% daya listrik digunakan untuk kebutuhan hidup ribuan orang. Jadi sekarang kecurigaan terbesar. Li Yalin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, ini cukup pintar. Dan sungguh luar biasa bisa memperoleh begitu banyak data non-publik dalam waktu sesingkat Audio itu. milik Sopter Ye Channel. Chen bertanya kepadanya, jadi, KS Petroleum ini memang sangat mencurigakan? Li Yalin menggelengkan kepalanya, ini belum pasti. AI tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sifat manusia dan akan mengabaikan banyak faktor objektif. Setelah itu, dia berkata kepada AI, Anda belum mempertimbangkan kemungkinan ladang minyak menyembunyikan produksinya. Meskipun data konsumsi listrik yang mereka tinggalkan di Departemen Pasokan Listrik sangat kecil kemungkinannya untuk dipalsukan, begitu perusahaan minyak tertentu menyembunyikan produksinya, juga secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi daya unit yang Anda sebutkan. Dengan kata lain, jika KS Oilfield tidak menggunakan tambahan listrik sebesar 15%, tetapi secara diam-diam menyembunyikan 15% kapasitas produksinya, maka penilaian Anda salah lagi. AI segera menjawab, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya mencari informasi tentang produksi yang tidak dilaporkan di Nigeria. Masalah penyelundupan minyak di negara itu selalu serius. Produksi yang tidak dilaporkan dapat dianggap sebagai rahasia umum dalam industri minyak negara tersebut. Jika jika ada penyembunyian produksi, kredibilitas data ini akan sangat berkurang. Jika ketujuh perusahaan ini menyembunyikan produksinya pada tingkat yang berbeda-beda, maka data konsumsi daya unit tidak akan ada artinya. Li Yalin menambahkan, Anda harus lebih memikirkan sifat manusia, terutama psikologi penjahat. Kadang-kadang, ketika penjahat melakukan tindakan ilegal dengan konsekuensi serius, untuk menghindari pengungkapan diri sebanyak mungkin, mereka akan berusaha sebaik mungkin dalam aspek lainnya. Apakah ini akan memberi Anda inspirasi untuk mematuhi hukum? Bersambung.